nggak suka men. Aduh, susah kan saya bilang kan tuh, Bunda, Pak Dendul, asal pagi kalau saya lagi lab pasti di itu nama. Aduh, kasihan. Steledis aja, steledis lah, steledis. Steledis aja tuh. Kalau nggak setel YouTube-nya Pak Bom Bom lah. Setelnya YouTube Pak Bom Bom biar lebih tenar lagi. Setel YouTube-nya Pak Bom Bom, Winep. Biar lu penontonnya tambah banyak. Jangan setel di room gue, ya. Winep. Lu kenapa sih sama gue pakai setel-setel di room gue di setel? Betul. Bang Yon kasih lah dia 3 kali. Ya. Ya ini siapa nih? Saleh. Ya, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Juragan. Juragan apa nih? Juragan Mama Galon. Juragan Galon. Bu Winep, bukan saya tuh ya, bukan saya nih. Entah Pak. Ya. Ini kekasihnya Bang Yon. Pak. Ya. Nih si Winep nih. Oh. Itu si putih itu sayang saya, cinta saya, pacar saya, cuy. Ya ampun ya Allah. Kan di mana ada saya dia langsung cari saya, dia kejar saya. Betul, dia cinta berat sama saya. Ya. Saya mau jual suaminya nih. Siapa yang mau beli? Loh kok hilang suaranya? Agak dia makin keenakan sih sebenarnya di giniin dia makin keenakan nih. Iya, saya cuman mau jual suaminya. Yang DM dia tuh. Oh Pak Putih tampangnya begini nih. Wah DM Itu tuh. Pokoknya kemana saya lari dikejar sama si Putih. Kesemsem banget kok sama aku Putih. Ya. Lu Putih, kau bilang saya transfer si anak Batak 5 juta. Jangan pernah membahas saya Putih sebelum kau dapat bukti transferan bahwa saya transfer ke anak Batak 5 juta. Kau bilang banyak orang Batak mentransfer sama saya. Tunjukkan bukti transfer orang-orang Batak itu ke saya, ya. Nanti nangis. Itu yang mentransfer ke saya. Tunjukkan bukti transferannya. Nanti nangis. Udah jadi biaya hidup, nanti nangis. Bunda monitor, Bunda. Memang gengsi bom-bom ini ya, nggak selesai-selesai dengan urusan donasi. Tahu merah. Pak, ini kenapa ini room saya ya? Nggak tahu. Ya gitulah. Salah Pak Seperti Ion ada apa ya? sesuatu yang tidak terungkap ya, Bang. Iya, salah Pak Ion apa ya? Gini, kan saya betul nggak kalau saya bilang kalau mau banyak penonton dia pasti relay saya tiap pagi kalau saya live. Nggak ada bahan ya Pak Ion, nggak ada bahan. Buka-buka data udah nggak ada yang percaya lagi. Padahal di situ ada Pak Timothy, ada Pak Bom Bom, ada Agatha, ada Amanda, ada Henny. Sudah buka lah apa saat teduh atau gimana. Nggak bisa Pak Ion. Habis dari WC. Lanjut. Udah. Hmm. Ini mantan terindahnya Bu Winef mampir. Iya. Bener, aduh seneng banget dimampirin nih. Gimana Pak kesan-kesannya setelah Ahuy. Besar semua ya Pak? Bunda, Sampai ke
Bun, Iya. kemarin apa 2 hari yang lalu kan saya naik ke tempatnya Kareda. Mm-mm. Datanglah Pak Alengso, tahu nggak Pak Alengso? Iya, Siapa iya. itu? Taunya Pak Putih. Tahu nggak? Datanglah Pak Alengso. Di situ ada cyber pasang foto profilnya Bu Winef. Mm-mm. Terus Yang lagi Pak duduk ya? Alengso dikerjain lah. Ini siapa nih? Eh. Pak Putih gitu kan. Kita kan bercandain. Oh, lebih ganteng sekarang ya. Terus kita kasih tahu itu Bu Winef. Oh, itu Bu Winef. Saya kira Pak Putih waktu muda. Dan itu bener, nggak sarkas. Beneran itu dia nggak tahu. Ya ampun, ya ampun. Pak Putih kok bisa-bisanya sih Pak ketemuan sama Mama Galon Pak? Cerita dong Pak. Al Iqbal. Kan Wow. memori, sweet memory kan Pak. Ini gara-gara bebong sebenarnya. Gara-gara bebong. Saya ketemu dia tuh gara-gara bebong. Dalam satu kesempatan kita kan mau buat acara, kemudian saya tawarkan tempat yang di Menteng, dan saya bilang saya aja yang kulitin tuh bebong. Kemudian datanglah kita rame-rame di sana. Pak Abu yang masak, juru chefnya Pak Abu ya. Pak Abu dan kita 3 hari tinggal di Menteng itu rame-rame 3 hari ya. Ada Pak Sang Penggugat, ada Ibu Diana Maduresi, ada Umi Fadila, hadir juga Pak Lidara dengan istri dengan satu jemaatnya katanya pengusaha. Wah, kemudian ada beberapa lagi lah nggak enak disebutkannya. Jadi kita di sana senda gurau, canda-canda. Kemudian kita ada lagi ketemu di Bandung sama Kak Reda. Tapi banyak hal terjadi ya. Kita nggak duga ya, kepleset dalam banyak hal, semuanya rasanya ya kok bisa begini. Tapi benar ya, kita semua tadinya teman. Pasca konflik antara Edis dengan Bom Bom pada bulan Mei 2025, banyak terjadi perubahan, ya, sehingga orang-orang tertentu membangun narasi tertentu, rusaklah pertemanan. Sekarang kita lihat, dia kan pro ke Pak Bom Bom, dia tahu semua itu. Kasus-kasus sumbangan Pak Bom Bom terima, dia tahu semua ya. Ibu Inem ini tahu semua. Bagaimana orang yang juga menolong dia, membantu Pak Bom Bom, misalnya untuk lagu Rohani Murtadin sudah ditransfer, Bu Inem tahu siapa yang transfer. Kemudian orang-orang yang mentransfer Pak Bom Bom ya, untuk apa? Bangun gereja, termasuk membangun gereja Murtadin dan gereja cabangnya Pak Gilbert. Ibu Inef itu tahu. Kemudian terus bergeser ke hal-hal terjadi konflik antara Edis dengan MP ya, kemudian dengan Tili, kemudian dengan Iskariot, dan terakhir dengan Paul Zhang. Rentetan ini membongkar banyak aib, terutama menyangkut anak Batak ya. Macam mana anak Batak itu disupport oleh banyak orang, dan belakangan juga ketahuan rekening Ibu Inef ini banyak dipakai untuk menampung dana-dana para netizen, misalnya untuk pantai asuhan ya, untuk hal-hal lain. Dan sebagian tidak nyampe, termasuk ada seorang yang dari Kalimantan menyatakan sudah transfer, kemudian terjadi keributan, Ibu Inef bilang tidak terima, dan itu terjadi secara terbuka di online ya, tanya jawab. Tapi biasa, donatur menganggap itu uang receh ya. Mereka juga tidak miskin dengan penggelapan itu. Walaupun yang terakhir Pak Bom Bom terima 250 juta dari seorang donatur, yang terakhir ya, di luar yang cash serta rutin ada 5 juta
orang yang sama, pernah cash 50 juta, 20 juta ya. Tapi itu semua sebagai mama Allah dia tahu. Tapi yang paling memalukan, beberapa saat yang lalu, bukan 4 hari yang lalu, waktu sudah lama. Waktu anak Batak menelepon Edis, dan Edis bilang, sebaiknya kita kejar dana yang sudah masuk melalui Pak Bom Bom. Kemudian anak Batak telepon Pak Bom Bom, dan Bom Bom perintahkan kepada Ibu Inef untuk transfer 5 juta. 5 juta. Tapi ternyata dibongkar Ibu Inef, uangnya masuk 5,5 juta. Yang ditransfer ke anak Batak cuma 5 juta. Ada biaya admin 500.000. Perbankan aja transfer 5 juta, kita cuma bayar cuma 5.000 ya. Ini memalukan sekali apologet kita. Kemudian waktu dia spill, bukti dia terima 2 juta dengan 3,5 juta itu, terpleset ada satu nomor rekening. Bukan yang ini, bukan yang ini. Itu dari siapa untuk siapa? Langsung hilang permataku, hilang harapanku, biaya hidup di rumahku. Ini yang kita nggak bisa terima. Sebenarnya kita kan tahu ya, nggak ada lagi pendapatan dari suaminya, anaknya juga dalam proses berobat. Mantunya kan tidak mungkin support sepenuhnya karena mantunya punya keluarga sendiri di Kemayoran. Tapi hal-hal seperti ini sangat memalukan. Beberapa saat yang lalu, sekitar 2025 awal, ada yang kejar beliau, Ibu gerejanya di mana? Kapan terakhir ke gereja? Beliau tidak jawab sampai hari ini. Dan waktu saya ke rumah beliau selama 3 hari, saya dapatin banyak hal. Tapi biarlah itu berjalan semua ya. Kita hanya butuh kejujuran, keterbukaan, dan smart lah. Mana yang seharusnya kita topang. Saya kira waktu dia membuka banyak data untuk Ibu Sofi, untuk komal-komal yang lain, dia tidak kehilangan berkat. Tapi waktu dia mau lebih dari hak orang dia selewengkan, terjadilah keributan seperti ini. Masalahnya apa hubungannya dengan Bang Ion? Saya nggak habis pikir. Bang Ion harus jawab loh, apa hubungannya loh? Keributan dan pertikaian ini Bang Ion dibawa-bawa. Sampai dia merilai Bang Ion punya komal. Kita bingung loh. Bang Ion sendiri pemilik komal bingung, ada apa gue sama Bu Inef? Teman-teman di luar juga pasti tanya. Dan enggak bisa terjawab ya. Kecuali kita tarik benang merah. Ada perselisihan kerohanian, kecemburuan sosial. Ya, dari Bom Bom sampaikan ke Ibu Inef. Terjadilah seperti sekarang ini. Sekarang kita mau tanya, apa tugasnya Chef yang ada di Belanda? Hari ini Chef yang katanya mau lapor ke Areda di Jerman, ternyata dia lagi setir piring di restoran, lagi cuci piring. Karena ada satu temannya di Jerman lagi ambil cuti 3 hari. Jadi chef di Jerman itu kerja di restoran cuci piring. Kemudian dia bernarasi macam-macam. Sampai dia bilang, kalau ketemu Reda, gue mau teriakin maling, dia beri tangkap polisi. Emangnya Jerman di Konoha, lu teriak-teriak lu yang ditangkap. Kemudian bergeser lagi ke Dewi Bulan. Banyak hal. Harusnya harus pintar lah ya, harus waspada. Tapi itu semua nggak bisa kembali lagi. Karena saya yakin sudah susah orang mau percaya Ibu Inef ini orang-orang pakai untuk membuka firman Tuhan, membuka dalil-dalil ya, kecuali Bom. Karena masih ada hal tersembunyi besar sekali antara mereka berdua. Tapi nanti waktu akan membuktikannya. Kita lihat Bom kalau live ditinggalin oleh netizen, dan hari ini dia katakan spender
yang memberi donasi untuk dia itu bukan dari Tuhan. Ternyata spender yang pernah bantu dia, support dia, uangnya dipakai untuk kebutuhan pribadinya, termasuk modal untuk menjual miras, topi miring dan lainnya, ya, di rumahnya. Itu benar-benar menyedihkan, ya. Teman-teman kita berdonasi untuk dia karena dia bernarasi untuk gereja GKI. Dia promosikan, dia terbitkan nomor rekening atas nama Daud Kaki Pendek. Tapi itu berjalan, waktu bergulir. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi kemudian dia pamer harta benda dalam bentuk macam-macam. Saya cuma tanya, kalau memang Pak Bom Bom banyak berkat, banyak finansial, banyak simpanan, tunjukkan kepada saya satu aja underwear Pak Bom Bom alias cangcut Pak Bom Bom. Langsung dia nggak berani jawab, kabur. Sederhana, teman-teman. Hal-hal seperti ini mereka sedang mempertontonkan aib mereka sendiri. Lihat Tile, lihat Agatha, lihat CMP, hanya Tuhan yang tahu. Debat kusir bisa aja kita lakukan. Tapi hati, telinga, dan pikiran kita tahu apa yang kita lakukan. Itu aja, Pak Ion. Semoga dia tidak merilai lagi. Lanjut, Pak Ion. Jauh sebelum Pak Bobo. Begini-beginian ini menjadi bukti bagi saya. Saya nggak mau terlibat lagi misalnya memberi apa itu, saya nggak mau lagi, Pak Putih. Iya, iya. Karena saya sudah hati-hati, ternyata orang-orang ini semua ya hanya koar-koar di itu hanya memang untuk bikin duit gitu. Yang mereka katakan untuk bantu orang ternyata bohong gitu. Atau ya dikorupsi lah kita bilang. Iya, iya. Jadi saya ini iya. Siapa? Saya herder, ya udah. Enggak apa-apa saya jadi herder. Jadi maksud saya begini, jadi kejadian-kejadian online ini membuat saya tuh nggak mau lagi ngasih-ngasih kepada orang-orang yang begini, saya stop tuh udah. Iya. Karena saya nggak tahu duitnya dikemanain begitu, Pak Putih. Iya, jadi saya merasa bukan artinya saya nggak mau memberi, tapi saya sudah dihalang oleh karena kejadian-kejadian ini. Sehingga kadang-kadang saya orang-orang yang betul-betul siapa yang betul-betul memang mau melayani apa itu di lapangan atau online gitu, saya nggak tahu lagi, Pak Putih. Jadi saya sudah nggak mau lagi peduli dengan masalah memberi gitu. Iya. Ya, memberikan ke rekening bagaimana gitu, saya nggak mau lagi. Kecuali misalnya dia itu nulis buku, saya beli bukunya, itu beda. Karena itu hasilnya sudah ada. Tetapi kalau hanya minta misalnya ini kita ke lapang atau segala macam, saya jadi nggak tahu apa memang betul-betul ke lapang atau memang hanya main di lapangan, kan begitu. Benar. Itu yang saya nggak mau lagi ngasih-ngasih. Dulu ya saya sering ngasih tuh. Tapi ngapain ya, sekarang saya nggak mau lagi. Yang dekat sekali pun Pak Putih, saya nggak percaya lagi. Iya, iya, iya. Itu yang jadi masalah, kan jadi sayang kan. Orang-orang yang bisa mau mempercayai malah jadi nggak percaya lagi karena memang kejadian-kejadian begini yang mereka lakukan sendiri gitu, Pak Putih. Benar. Contoh begini, si Paul Zhang sekarang heboh pamer, saya mau ke Israel pakai uang sendiri. Pertanyaannya, dia uang dari mana? Kerjanya dari mana? Di mana kerjanya? Mana perusahaan yang pernah mentransfer gaji dia? Nggak ada. Dia nggak ada kerja, teman-teman. Dari hasil YouTube, TikTok dan Hagios Kolit itu maksimum 5 juta dia 15 juta per bulan. Di Belanda dia menghidupkan 2 anak 1 istri. Dia cuma dapat beberapa ribu euro dari pemerintah. Ya, itu tidak cukup karena dia menampung homeless yang sudah dibiayai oleh negara. Ya. Tapi kemudian dia pamer dengan uang sendiri. Itu donasi yang dikumpul dalam bentuk rujak pecal atau rupiah
yang kemudian ditransfer ke rekening BCA dia dan rekening BCA istrinya, dan kemudian ditransfer ke rekening Hagios yang ada di Belanda. Jadi ini penipuan yang mengerikan. Sejak 2016, 17 sampai sekarang, ya teman-teman mulai mendonasikan untuk dia sejak 2019 sudah mencapai 60 miliar loh. Legasinya apa? Keributan. Dia membangun konflik, manajemen konflik untuk pengurus lembaga-lembaga yang dia buat. Begitu ada pengurus yang mengerti ada kecurangan dia, seperti yang dipertontonkan sejak 2019, dia selalu geser mengangkat pengurus baru, supaya tidak ketahuan aibnya. Dan ini terjadi, saudaraku, teman-teman. Sehingga di pertengahan 2025 kacau, ya. Ibu mantu melihat begitu sampai ke Belanda, loh jemaatnya mana? Gedung ini disewa pakai uang rupiah yang didonasi oleh teman-teman kita di Indonesia. Gunanya apa? Manfaatnya apa? Kecewa ibu mantu dan beliau mulai tidak mensupport lagi. Dan pada Februari 2026 rekening Hagios tinggal 29 euro. Rekening Damaris tinggal 89 juta yang biasanya luar biasa pemasukan. Dan sekarang nol. Nggak berani, dia bilang lagi, sudah stop makan gratis di Indonesia. Dan dia buka makan gratis untuk homeless di Belanda. Masa orang Indonesia kasih makan orang Belanda, sementara homeless di sana udah dibiayai oleh negara? Ternyata itu strategi dia menikmati rujak pecel dari Indonesia untuk biaya hidup anaknya. Lewat dia pertontonkan cara pelantikan, ya. Program S1-nya istrinya yang di wisuda, Pak HW, orang-orang itu dia. Kemudian anaknya menjadi panitia, translator, dan dia ketua panitia pelaksana, dia rektor, dia dekan, dia semuanya dia. Masa ada kolej, dosennya cuma satu, dia, rektornya dia, pembantu rektornya dia, yang tanda tangan dia, semua dia. Ini kan mengerikan sekali. Tapi itu dipertontonkan untuk kita. Kalau kita waras kan kita mengerti. Tapi banyak orang yang tetap support. Itu hak mereka, kita nggak boleh ganggu. Itu ujian hidup mereka juga, itu pilihan. Dan kalau yang masih sehat ya silakan. Emangnya kita larang kalian mendonasi untuk City Lake? Atau berdonasi untuk bom-bom? Enggak, silakan aja. Tapi kalau Rumka Herder memaparkan data dan fakta, kalau tidak nyaman, nah, buktikan di pengadilan. Itu aja sih sebenarnya. Lanjut teman-teman, silakan. Kak Aknar naik dong. Ini kenapa sih gue jadi bingung? Nanti kalau sudah ada di YouTube lo putar boleh, Winep, ya. Jangan komal orang lain, lo sepil pas lagi live, nggak boleh, itu nggak etis. Ya, kalau memang Itu kagak etis, Winep. Lo kasih tunjuk omongan gue. Dibilangin mendingan nih, mending setel YouTube Pak Bom Bom, YouTube Pak Edis, YouTube Bu Sopiatul. Masa buka komal sepil orang lain, nggak tahu malu ya. Winep, dengar nggak? Setel YouTube Pak Bom Bom, gua aja setel YouTube Pak Bom Bom. Jangan sepil ya, nebeng-nebeng orang lain. Winep, coba lo dengerin tuh, ada Pak Bom Bom, ada Amanda, ada Henny, ada Timothy.
Nggak ada malunya buka komal cuma modal begitu. Ini Hati-hati Pak agak Ion. kasihan. Pak Ion, jangan terlalu marah. Nanti dia silap, dia tendang kaki meja, patah 5 kakinya lagi. Oh, janganlah. Maksud saya begini ya. Jangan apa? Ini kan kita lagi live nih, ya. Dia buka live, lalu nyontek di room kita, lalu dibahas-bahas, itu kagak etis. Yang lebih etis, setel nonton bareng ulangan, siaran ulangan. Gitu, Winep ya. Winep, denger nggak? Ya, coba kita denger ngoceh-ngoceh lagi. Dia sudah meninggalkan tempatnya, Bang. Jadi dia live, dia nggak di rumahnya. Kalau saya lihat latarnya itu dia nggak di rumah. Dia bilang, ini lagi di hotel atau di penginapan apa di mana lah. Pokoknya dia bilang dia tidak di rumah. Nah, jadi dia takut supaya si Bang Kes tidak nyamperin ke rumahnya. Ngapain kita nyari-nyari babu ya, Bang? Astaga, GR banget ini si Reda. Apa kata si PG? Hei Kes, kalau kau sudah di sana datengin dong rumah Kak Reda, katanya. Langsung Bang Kes jawabnya apa? Ngapain saya datengin rumah Babu? Si Babu itu pernah ngomong kalau ketemu di Frankfurt. Nah ini saya sekarang di Frankfurt. Datengin saya, ketemuan di mana? Ayo. Makanya gue Pagi-pagi bukan enakan sarapan lontong. Inilah agak susah, kasihan kalau saya begini. Jadi pagi-pagi sarapan ya, orang disuguhin begituan. Enggak aja emang kadang-kadang ya. Sedih juga sih sebenarnya. Di rumahnya itu suaminya stroke, anaknya katarak nggak bisa lihat. Dia model begitu, apa yang dinikmati dalam keluarga seperti itu? Dia ngomel-ngomel kayak gini, mengharapkan ada topi lo, ada paus. Aduh, memalukan sekali ya. Tapi yang mau bilang apa, itu pilihan dia ya. Itu pilihan dia benar-benar. Tapi akal sehatnya kemana? Hati nuraninya kemana? Jadi coba bayangin ya teman-teman. Dia diberangkatkan oleh satu grup, membiayai dia untuk ke Israel. All in semua dibiayain. Oke? Tapi kemudian 2 hari sebelum keberangkatan, dia ditabrak, yang nabrak kabur lagi. Terjadilah patah kaki 3. Seharusnya dengan kejadian gitu dia mawas diri. Tetapi makin kemari makin parah, saudaraku. Teman-teman, itu pilihan dia, kita nggak bisa buat apa-apa. Setelah kejadian itu, dia membangun permusuhan dengan banyak orang. Tapi, apa mau dikata, ini bukan hanya nasi sudah jadi bubur ini. Ubur-ubur ikan lele nih. Ini ubur-ubur ikan lele nih. Sambungannya lanjutin sendirilah. Putih, kalau saya dulu di anak saya jadi anak kecil-kecil ini. Lu masih muda banget. Ah, pas kecil ini, nih. Iya. Putih, kalau seorang miskin. Aduh, Masuk mau relayin roomnya, suruh ke sini, orangnya kenapa sih? aneh ya. Aneh loh, betul-betul ya. Ibu masuk ke sana deh. Nanti relay tayangan saya ke sini. Aduh, betul-betul. Winep. Akal sehatnya Suruh yang kemana?
lo masuk ke sini atau Pak Bom Bom masuk ke sini atau siapalah. Jangan kita main relayan gitu. Betul betul. Nggak ada bahan meraji, nggak ada penonton mereka kalau Nggak ada bernarasi, bahan mereka ya, betul betul. nggak ada penonton lagi. Katanya dia lebih tenar, nggak apa-apa lah, kasih aja dah, dia lebih tenar lah. Ambil no, Ambil deh. ambil so. Masa sampai segitunya sih nayangin ya? Itu akal sehatnya hilang. Segitunya loh Kak Umero Bunda. Gimana tuh ya? Parah loh. Ya gitu loh. Gimana sih seperti itu? Jadi semakin Udah opung parah. boru, udah opung boru loh. Sayang ini. Ya mau bilang apa ya? Enggak, Ya, lagian di situ ada Pak Bom Bom. Di situ ada Timothy, di situ ada si Heni, ada Amanda. Suruh aja naik ke sini ngobrol Pak Bom Bom. Kan ini enak loh, ada orangnya langsung nih, Pak Putih nih, Bom Bom, Winep. Iya. Jangan main relay jangan suruh utusan gitu. Lo ke sono naik ke roomnya si Ion, lalu ntar lo setel ini di komal gue nih. Winep bikin malu aja. Tapi Bang, memang harus diakui ada satu hal yang Pak Bom Bom tak terkalahkan loh. Apa tuh? 2009 anaknya sudah besar-besar Bang. Anaknya udah bisa. Maksudnya? 2009 Pak Bom Bom udah laku, anaknya sudah besar. Berapa? Oh iya, ganteng katanya kagak gemuk, ganteng dia. Oh Pak Bom Bom gini-gini saya juga muji Pak Bom Bom. Pak Bom Bom kan spill foto sendiri, masih perjaka ya waktu itu ya. Enggak, yang saya bingung ya, kan saya bilang, salah nggak saya bilang, kalau si Winep buka room, pasti deh room saya yang di spill deh. Di relay. Betul nggak? Dia di relay. Enggak, taruh misalnya saya kagak live, dia ini, aduh, dibilang banyak yang enak. Relay itu kan ada undang-undang IT-nya Kak Ion. Itu kena pasal loh. Ya, polisi Kalau juga relay gitu mah coba deh. nangkep. Bahaya tuh kalau seperti Tapi begitu. bener loh, nggak ada bahan Pelanggaran sama pasal sekali. itu. Nggak ada bahan, padahal di situ kan buat saat teduh kan Iya. enak. Ada Pak Benar. Bom Bom yang pimpin doa, ada Yang jago si filmannya. yang khotbah, ada ibu-ibu yang singer. Waduh, ada Relay. yang buka data, Mama Allah. Masa kirim utusan supaya omongan dia kita dengerin di sini. Wadidaw. Dosa Winep. Kalau mau rame kan gue udah ajarin, mending setel YouTube-nya Edis TV, YouTube-nya Bu Sopi, YouTube-nya Pak Bom Bom, cuma setengah-setengah aja, soalnya YouTube-nya 7 jam 8 jam nonstop. Sakit ginjal kita duduk. Sedih deh lihat ini deh si Kalau Winep. Pak Bom Bom mah nggak sakit ginjal. Pantainya udah tebal. Kalau kita kan tipis pantai kita. Kalau dia tebal. Aduh. Enggak, emang kenapa sih saya jadi apa sih ngefan bilang, kalau ngefan bilang lah gitu. Cuma gue bingung
Winep jangan jadi gue tambah lagi nih ya. Susah nih. Bentar ini putus-putus nggak Pak Putih? Enggak. Dia Baik. melihat penonton Bang Ion itu 300 lebih. Bom-bom di YouTube cuma 3 orang yang nonton. Wah, Pak Bom 3 orang betul. Jadi saya Iya, lihat sih. tadi sore 3 orang yang nonton. Dia udah capek ngomong sampai dia bilang spender yang donasi untuk saya bukan dari Tuhan katanya. Yang dari Tuhan siapa? RT 6 yang kirim dia paus itu dari Tuhan tuh, dari RT 6. Ya ampun ya Allah, ya Allah. Udah Bom, lu masuk Islam aja Bom, nggak ada yang ribut lagi, lu masuk Islam. Pagi-pagi begini lu dapat tuh. Hayya 'alas shalah katanya kan. As-salatu khairum minan nar. Gak dapat pahala lu Bom. Lu begadang. Sholat subuh. Lu dibangunkan oleh as-salatu khairum minan nar. Baru pahala lu besar. Lu begadang main TikTok Bom. Hancur. Masih di relay. Kacau banget ya. Dendam ke Sumat dia sama Pak Ion. Salah apa ya Pak Ionnya? Bingung saya. Ini kalau kita diam gini aja mungkin dia akan nggak relay lagi. Iya. ganti handset ya. Halo. Ada. Kasihan yang relay. Ini sih bukan relay. Kalau misalnya siaran langsung ke TV apa tuh namanya? Relay ya, Bunda ya? Relay. Oh, relay. Aduh, batu. Berarti kan Bang Ion ngetop. Menjadi sumber informasi. Karena dia nggak ada narasi lagi. Hampir tiap pagi kalau saya live. Iya, karena dia nggak ada narasi. Dia doa pagi nggak ada yang mau dengar. Dia khotbah udah nggak ada yang mau dengar lagi. Karakternya nggak dapat dipercaya. Firman Tuhan, kelakuannya juga bobrok. Mana ada yang mau dengar? RT 6 lah senang, teradu domba nih, kasih kan topi lo. Makanya dia pelacur paus kali ya. Kayak nggak ada tema aja, gue sih bingung sama si roomnya si siapa? Roomnya Bu Winep. Iya. Maksud saya begini ya, boleh lo setel, cuma pas gue lagi selesai ada di YouTube gitu, iya. Jangan pas begitu gue lagi live dia ngerilai, nggak boleh itu. Gago, kita juga gago kan, kita gago juga. Iya maksudnya nggak etis lah ya. Nggak etis Winep. Giliran saya ngomong begini di mute omongan saya supaya teman-temannya kagak denger gitu. Aduh gimana ya. Pak Dandri pun jadi kena. Orang kagak mau nyumbang lagi. Kenapa sih? Bingung gue sama si Winep. Katanya Pak Dendu udah kena apa ya? Udah kena apa sih? Kenapa tuh? Inian herder. Jangan dibawa-bawa kalau orang udah nggak mau nyumbang. Herder tadi itu kapan tuh?
Itu barusan si Winep. Saya dengar itu Pak Dadu ikut-ikutan di herder katanya. Loh, Iya, itu herder. si Winep. Jadi begini Pak Dendo. Ini kita lagi live. Dia setel di sono, di komen-komenin. Di ruangnya sendiri. Iya, Di roomnya ada dia. Oh. di situ ada Pak Bom Bom, ada Timothy Official, ada Amanda, ada ini. Oh gitu tuh. Oh iya ya. Itu loh Pak Dandru. Ih, ngadi-ngadi tuh memang tuh Mama Galon. Mama Galon. Emangnya Pak Dendru selalu masuk ke room Kak Reda nongkrong kan enggak? Ruang Bang Ion, kemudian di ruang Erben, Iya. kemudian di ruang Sila, karena saya suka Iya. juga dengan dengan apa namanya filosofi dan teologi ya senang. Jadi kita diskusi di sana. Betul. Nggak apa-apa, tapi kalau masalah udah lama nggak lagi ke Pak Bom Bom, nggak lama lagi. Iya. Udah karena Iya. memang akhirnya begitu, udah ketahuan begitu siapa. Tapi saya udah malas lah jadinya. Sama lah bahkan. Padahal kita dulu kan tukang nongkrong di tempat Pak Bom Bom ya, tempat si Tile, tempat PC The King kita kan nongkrong. Tapi hari gini kita dikhianati dengan model begini dipertontonkan ya. Masih sehat kita ya menghindar lah kan, kecuali gak sehat lagi. Ampun deh. Jadi tidak ada dia bisa kasih nampak fakta apa yang kita sampaikan. Dan sebenarnya kan dia bagus dia nyanyi-nyanyi di sana kan. Pak Bom Bom bilang, ini buka firman Tuhan ya. Seperti biasa lah, modul awal diulangin ya. Ini kok malah relay-relay kan jadi lucu. Kok turun kelas ya? Orang di mana-mana kan mau naik kelas. Ini malah kok nyontek komal orang sih. Nyerah deh, nyerah. Bang Ion nyerah kita mah. Wah, udah 1-1 Norwegia. Mama Iya, Galon. semuanya sohib kita dulu sejalan ya. Kalau nggak mana mungkin kita mau ketemu offline ya kan? Iya. Iya. Tapi setahu saya kan dia itu kan kaki tangannya CP, Pak. Segala bentuk transfer apa kan dia yang ngurusin. Iya, makanya tadi kita kan semua teman, tapi kan ya waktu membuktikan teman itu adalah lawan paling berbahaya ke depan. Wow, Karena apa? serem juga. Semua tindakan kita lakukan bersama-sama. Untung aja sama saya, sama yang lain tidak ada aib. Tapi karena dia sama-sama ada aib sama bom-bom dan lainnya, mereka sama-sama jaga gawang. Lu bongkar gua bongkar lu. Akhirnya walaupun akal sehatnya masih ada, saling menutupin, saling menyandera. Ini sandra menyandera ini. Bongkar membongkar ini namanya ya. Iya. Coba kita pikir, apa kesalahan Bang Ion kepada Ibu Inef? Kan nggak ada. Persis. Masing-masing aja gitu loh. Nggak pernah nyenggol juga. Kenapa namanya Bang Ion sering dipanggil-panggil di komalnya dia, komalnya si Bom-Bom. Apa sih? Apa salahnya Bang Ion? Saya bingung loh, apa salahnya Bang Ion? Bingung loh, dari dulu nggak pernah ada gesekan. Kok tiba-tiba Nggak seperti ada. ini? Bingung loh. Di mana Orang akal kita sehat? ini komalnya Bang Ion itu siaran ulang, Pak. Siaran ulang. Gitu loh. Kenapa disenggol-senggol orang siaran ulang kok? Nggak ada yang nyenggol-nyenggol kok. Lagi pula nyenggol dia juga berat, Pak. Nggak jatuh-jatuh. Iya. Justru yang nyenggol jatuh. Makanya bagi saya ya, ini teman-teman ya netizen di bawah nih ya, 300 lebih ya. Bagi saya, Ibu Inef ini bukan hanya harus bertobat. Yang paling pertama dia lakukan adalah dia berobat. Setelah dia berobat, baru dia bertobat. Kalau dia bertobat dulu, saya ragu makin parah. Karena bagi dia pilihannya bermitra dengan yang model begini, itu benar. Sekarang
Sekarang dipertontonkan ya. Semua yang akalnya sehat merasa aneh. Tapi bagi mereka ini kebanggaan. Makanya mereka itu semuanya langkah awal kalian harus berobat. Ya, berobatlah kalian. Checklist. Ya, ke psikiater, checklist. Ya, berobat. Lihat, asal ada yang nggak setuju dibilang herder. Pak Den tuh kagak mau bantu dibilang herder. Gimana sih, kadang-kadang bingung ya. Saya yang tiap hari nobar, lihat akhirnya apa? Ion sih room cuma modal YouTube. Sekarang modal apa sih Winep tadi tuh? Modal apa? Modal relay. Udah dibilang kalau mau rame setel YouTube-nya Edis TV. YouTube-nya si Bu Sopi yang buat jadi edukasi. Dan Saya kan cobalah udah Bang Ion. Bang Ion coba ingat, ujuk-ujuk tiba-tiba Bom-Bom bilang mau lapor Bang Ion. Salah apalah Bang Ion sama dia. tahu saya. Udah tahu alamat Bang Ion katanya. Untuk apa nih alamat Bang Ion? Tahu saya jadi bingung ya. Sampai segitu apa ininya ya. Aduh Tunggu ya, Tuhan, tunggu Tuhan, ya. Tuhan. Urusannya yang ini sama siapa sih, di sama Metraton. Dia sebelnya sama siapa sih? Bu Reda sama teman-temannya. Ya sudah, samperin sono, berani nggak Kak? Ternyata kagak berani. Sama Putih juga udah benci dia. Kok nggak datang sama Ih, Putih? Alamat Putih dia udah tahu. Di Malang saya di mana dia tahu. Saya udah bilang saya di sini nungguin. Ah, kemarin saya di apa di Ciputat. Saya tungguin si BAB segala, Umi ya, Ibu Fadila nggak nongol, Kiai Murtad nggak nongol. hmm. Aneh kan? Ngapain cari-cari yang di Jerman sana? Orang si Putih ini kemana-mana live, buka wajah, kasih map, nggak ada yang nongol. Ngancam yang nggak berani, yang berani dong. Iya. Dulu separatis, aparat negara aja, hijau dan coklat kita lawan. Nggak mati. Sekarang dalam Yesus, masa takut mati sih? Dodol lu pada ya. Bom, mana lu katanya mau ke Jakarta, Bom? Pesawatmu nggak turun-turun, Bom? Udah 15 hari, Bom. Ya ampun, Bom, Bom. Ini penonton 600. Winep, penonton gue 600, lo kirim pasukan nih supaya room gue rungkat, Winep. Tiba-tiba naik ya, Coba dikirim teman-teman pasukan robot. kasih ke sana teman-teman. Penontonnya 80 deh. Aduh. Agak agak bingung juga waktu si denger nggak waktu misalnya Yon, saya tunggu Yon ya, di kantor polisi. Itu teman-teman Kristen dengarnya gimana tuh? Urusan apa ya, aneh ya. BAB itu kan gitu. Ketemu di Polda, untuk apa di Polda nih, gue di Ciputat. Saya bilang nggak nongol. Masa gara-gara beda pendapat di online minta ketemu di kantor polisi, apaan sih? Agak-agak susah memang ya. Apa sih kalau bisa dibilang
ribut sama siapa, yang kena siapa, gitu. Ribut sama siapa, yang kena siapa, kirim penonton untuk ketemu dia. Jangan lah. Aneh. Oh, sekarang 92 ya? Iya. Tadi 70 sampai 80. Nggak bisa-bisanya gitu ya, room kita ini hampir tiap pagi loh. Ya kalau saya buka nih, ya kan saya tumben nih pagi lagi nih. Mungkin kalau saya tutup dia itu apa waktu itu saya tutup nih, sengaja saya ngintip. Tahu nggak apa? Nyanyi-nyanyi yang nggak karuan lah. Nyanyi apa kek, dangdut lah, apa lah. Tulisannya judulnya apa sih? Ngetes soundcat gitu. Saya buka dia ada kesempatan. Cuma ya itulah namanya Pak Bom Bom, jangan bengong aja Pak Bom Bom, di situ lagi baca apa nih? Saya juga nontonin dia biar tambah penonton lah Winep ya. Biar tambah penonton, gue nonton juga Winep, tenang aja. Lu juga gue borong. Buktinya Kalian. buktinya ketua herder lu dia bilang datang si Kes, ayo kalau ini ke Frankfurt. Dia sendiri yang ngomong. Ayo ke Frankfurt. Sekarang saya udah di Frankfurt mana? Jadi deh ngomong ya. Saya harap biar dia Aneh. Apa sih itu Bang Ian? Gue jual, gue borong gitu. Apa sih? Itu bahasa-bahasa apa sih? Di pasar. Iya, bahasa-bahasa. Belanja. Belanja. Bukan. Bahasa misalnya kalau orang mau ribut nih ya, mau berantem, iya lo duluan deh ya. Kalau lo bilang berantem ya gue ladenin begitu. Preman sekali ya. Apa sih? Nggak ada yang terluka kok. Nggak ada yang dirugikan. Apa? Jual borong. Apa sih? Heran. Jual borong apaan? Apa yang bisa dia jual? 2 hari sebelum ke Israel, dia mau ke pasar, mau belanja, ditabrak kabur. Kok nggak bisa kejar tuh mata kakinya? Lo mau nantang-nantang orang yang nabrak lu aja lu nggak bisa kejar, coba. Tangan Tuhan itu nggak kurang panjang untuk menyelesaikan hati kalian yang kalut. Ini hati kalian kan kalut. Ya, nggak bersih lagi hati kalian. Bagi Tuhan lebih baik kalian atau saya atau siapapun kehilangan organ tubuh, tapi engkau diselamatkan. Tapi Tuhan sudah tegur kok makin parah. Dengar baik, tangan Tuhan tidak kurang panjang, berlaku untuk siapapun. Ya, coba berobat dulu. Ya. Berdoa, kita semua berdoa, tapi bertindak dalam kebenaran, hal yang sangat mutlak dalam hidup saya dan engkau semua kita. Ya, benar loh teman-teman. Hal yang paling mutlak itu bertindak di dalam Tuhan. Cobalah mereka sekarang selalu cerita masa lalu. Dulu gue gini, gue gitu. Saya mau ingatkan, masa lalu engkau dan saya tidak menentukan masa depan bersama Yesus. Tapi keputusan kita saat ini berlaku setiap saat. Menentukan masa depan kita bersama Yesus. Ingat teman-teman ya. Dan itu setiap saat. Tuhan mau engkau dan saya didapati setia. Setia sampai mati, taat. Taat kita baca dari atas ke bawah taat, dari kiri ke kanan taat, dibaca taat, kanan ke kiri taat, bawah ke atas taat, taat sampai mati. Makanya Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu. Itu yang utama. Aduh, mama galon. Bom. Kalau mau pintar isi Alkitab Lucifer lebih pintar loh. Tapi dialah penyesat Adam. Pak Putih, awalnya kenapa bisa pecah sih? Itu kan karena perdebatan Bom Bom sama Edis awalnya. Oh.
Di Terus situ awalnya merembet, Pak merembet, Putih, merembet. Pak Putih kenapa nggak ke bom-bom? Loh, donatur yang saya kirim informasi kan kecewa juga. Kan dia Oh, telepon saya suruh cariin donatur untuk bangun gereja, kita hubungin. terus, Transfer, ada yang bulanan, ada yang cash, dan yang paling besar terakhir itu yang 250 juta. waduh, Iya. Dan orang yang sama kasih bulanan. Ada kasih juga bulanan untuk anaknya coba. bukan 250.000. 250 juta, Bro. Oh, buset. Iya, tapi akhirnya dia bilang, Pak Putih, orangnya nggak transfer lagi, minta nomor teleponnya. Lo nggak berani saya. Masalah dia nggak transfer lagi itu kan keputusan daripada donatur. Masa saya jadi agennya Pak Bom Bom untuk meluruskan? Enggak, Pak Bom Bom, dia itu mau memberi lebih, sekitar 500 juta lagi. Tetapi dicek fisik nggak ada bangunan yang Pak Bom Bom bangun. Dia stop, wah dia telepon sana sini. Kita nggak kasih tuh nomor. Oh, kalau dapet dia gimana tuh? Nggak apa-apa lah, kan orangnya memang udah nggak mau ngasih lagi. Oh, Halo Bu, apa kabarnya? Bagaimana kabarnya? Biasanya gitu. Nanti kan tahu dong kode-kodenya. Maksudnya gini, kok udah lama Ibu nggak bantu saya, gitu loh. Itu kodenya Bang Ion. nah itu saya dengar panci Lanjut. pecah. Saya dengar panci-panci banting betulan tuh Pak Putih. Iya, Mace, gimana Mace? Setoran udah kurang. Oh, Pak Bom Bom, saya nanya nih, bukannya ngeledek nih Pak Bom Bom. Ya, Mace jadi kalau ada. udah habis beras, ribut panci tuh, main gendang, tangtung, tangtung, tangtung. Oh, Lagi live lempar tuh ke meja. Sekarang dia bilang dia emasnya banyak segala macam. Mau bangun studio aja ngemis-ngemis sama kita coba. Bocor studio, tolong Putih. Coba. betul, Bom. Bom Bom, betul Kak? Itu Itu Ibu gua, Agner itu. Ibu Agner kan pernah bantu support itu transfer. Itu Ibu Agner di bawah. Minta bantu bikin studio. Itu Ibu Agner dari Belanda. giliran Transfer. saya minta kopi, diomongin betul-betul ya. Oh, jadi peristiwanya itu doang tuh, Pak. Iya. Jadi start awalnya itu keributan dengan Adis itu. Itu tengok itu Ibu Agner. Apa nih di Saksi hidup Jakarta dan aja BB dikasih 20 juta Bang Yon, sekarang spendernya nggak mau angkat. Oh, buset. Apa tuh sendiri nggak hujan nggak angin sama pion deh. Iya, saya jadi bingung ya. Saya yang minta kopi aja jadi rame di rumah mereka. Saya udah bilang betul ya. Ternyata dia pada, aduh, susah emang, susah. Oh, Bu Ekner, kesaksian Bu Ekner. Nah, justru Bu Ekner ini waktu kesaksian malah difitnah-fitnah ya, Kak Ekner ya. benar. Wah, Dia benci sama Ibu Agner karena Ibu Agner nasihati dalam satu kesempatan. Wah, di situ dia benci-benci, dia maki-maki Ibu Agner. Padahal Ibu Agner kan menasihati. iya. Dia lupa dia pernah minta beras sama Bu Agner coba. Iya teman-teman, itu juga 250.000 itu 5 tahun yang lalu. Bukannya minggu kemarin atau bulan kemarin. Enggak, itu 5 awal tahun yang lalu. 2025. Awal 2025 itu yang 250 juta. Enggak, saya di Oh, Sepil 250 itu kejadian 5 tahun yang lalu. ya ampun Tuhan Yesus tolong. Tuh ya, itu ada Masa buktinya. abangnya Saya bilang ya bilang, Allah Tuhan Yesus tolong. aduh, kasihan loh. Ketawa bukannya, sono kerja sono ya, sholat Pak. Aduh, Islam kenapa pagi-pagi lo berbuat begituan Islam?
Islam. Ya silakan lanjut Pak Putih. Ya, Ibu Agner ini termasuk orang yang paling dilukai, dihina, Betul, betul. dipermalukan, malah dibuat viti-viti wajah Ibu Agner tapi badannya orang lain bugil loh. Itu sampai sekelas itu Bom benci sama ibu. Ya, waduh ini nggak wajar, udah nggak sehat. Ini orang kan yang pernah support dia, beliin dia banyak hal, memberi dia banyak hal. Tapi karena ditegur malah marah, dibuat bugil loh. Tapi kan kita lihat kan, apa namanya istilahnya, bentuk body atau tubuh yang sebenarnya dengan yang dipampang itu nggak mungkin begitu. Tapi ya itu bertahan loh sampai berapa lama. Dia buat akun palsu Ibu Agner bugil coba. Jangan begitulah Pak Bom. Bertobatlah. Masa ada orang baik digituin Pak Bom. Yang pernah Bertobatlah Pak memberkati Bom. dia loh, yang pernah memberkati dia loh. Iya, bertobatlah Pak Bom, minta maaf. Orang baik masa digituin sih? Minta maaf ya Pak Bom. Pak Bom dengar kita ini deh, asal jangan di ini nama Winep ya. Pak Bom, ini dari hati saya yang tulus. Pak Bom minta maaf lah sama donatur. Ya walaupun nggak sepaham, nggak bisa digituin kalau donatur. Kalau orang baik, ya Pak Bom ya. Bertobatlah nih pagi nih, jam 5:30 lah doa. Tengok tuh Ibu Agner ternyata sampai sekarang masih diancam-ancam loh. Coba lah. Waduh, Sampai sekarang loh. Tiap hari tuh. Parah Bom nih memang. Bom ingat ya, netizen, donatur itu bukan kami yang atur. Mereka pengusaha, mereka mengerti keuangan, mereka sedang berlebih keuangannya memberkati Pak Bom. Tapi Pak Bom menyelewengkannya untuk kebutuhan pribadi. Kecewa dong orang. Kalau mau buang duit, saya yakin mereka lebih pintar dari Pak Bom. Itu dia Pak Bom. Waspada Pak Bom. Jangan diulangin Pak Bom ya. Berobat baru bertobat Pak Bom ya. Ibu Inef, berobat dulu baru bertobat ya Ibu Inef. Lanjut Os. Iya. Ya kalau saya sih mau pesan buat Pak Bom ya. Orang yang sudah baik, orang yang udah support ya. Jangan di apa sih? Difitnah atau diapain. Minta maaf lah Pak Bom. Ya. Minta maaf walaupun sudah kagak disupport lagi. Jangan begitu nggak disupport langsung udah ngoceh-ngoceh. Jangan ya Pak Bom. Dengar nggak Pak Bom? Pak Bom. Saya sih tulus loh. Winep, ini penontonnya 500, goper 300 ya ke rumah lo ya. Teman-teman, kadang-kadang ini gue walaupun kagak mau jadi rame nggak gitu-gitu amat kali ya. Kecuali nih ya. Kecuali ada apologet Kristen lagi debat sama Muslim. Nah, itu baru kita relay. Nggak masalah. Nah, ini room gue di relay buat diocehin gimana sih? Ayo bangun, jangan. Maksudnya supaya dia rame, tenang gitu, supaya dia tenang. Masa room gue di relay, terus kita lagi ngomong kayak si Pak Dendo bilang, waduh Pak Dendo udah kena nih jadi herder nih. Kan parah. Wah Ion begini, tapi nggak malu loh ya. Oh Ion gue lebih tenar dari lo Ion. Gue lebih duluan ada di TikTok. Ya ampun. Winep, lo tanya dari ujung ke ujung ya. Nanti sombong lagi. No logonya no ya.
Lu udah duluan di StreamYard. Kadang-kadang bingung teman-teman, bingung. Nah itulah ya, pengakuan itulah yang ya banyak sih yang nggak mau mengakui gitu ya. Gua ngakuin tuh gua kagak pinter ya. Apologet banyak yang pinter, termasuk bom-bom lah ya. Apologet pinter yang cari donatur, yang banyak donaturnya itu gue akuin. Apologet penghafal Alkitab yang sambil menghafal sambil makan cemilan. Nah itu saya akuin. Oh, giliran gue ya emang kalau saya kan, waduh kopi habis nih begini. Diributin, oh si Ion minta kopi tuh. Tapi mereka minta itu, minta ini, diem-diem aja ya. Betul betul. Agak ribet ya. Noh, yang dibeliin mobil, yang dibeliin motor, yang buat kemana-kemana gitu. Nggak diributin. Nah gue yang baru. Kalau inget dulu nih teman-teman ya. Iya Itu diributin. pun 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu tuh. Orang yang nonton gitu ya, dia pikir sampai kucek-kucek mata loh, Pak. Ini 25 juta apa 250 juta sih? Begitu betul dikucek-kucek 250.000. Udah gitu kejadiannya 5 tahun lagi. Pernah nggak sih saya Ampun. jelek-jelekin? Kan kagak. Ya tetap saya terima kasih. Tapi untuk apa itu disimpan? Bayangin, bisa dibayangin nggak tuh? Bahkan ada yang DM saya, Bang Yon, nomor rekeningnya udah bayar aja tuh, minta nomor rekeningnya ntar saya transfer. Nggak usah. Sampai kucek-kucek mata penontonnya, kan waktu itu rame tuh sampai berapa 600 ya. Tapi catatannya ditutup juga. Kejadiannya 5 tahun, yang jadi bingung. Taruhlah itu uang untuk beli kopi, untuk saya pribadi. Tapi disepil begitu gimana sih? Nggak habis pikir saya. Besok-besok orang kalau mau ditransfer nih ya, pasti nanya dulu, Bu, ntar saya disepil kan nih kayak si Ion, gitu deh. Begitu ada yang mau dibantu nih ya, udah saya bantu deh. Ntar nanyanya begini, Bu, ntar saya disepil kan nih Bu, gitu. Jadi pada Satu ketat, porsi, iya. satu porsi noodle itu mie, satu porsi mie di Amerika itu 250 juta. Bikin malu. Harga satu porsi mie, satu kali makan siang lu pamerin dodol lu Iya, akhirnya kan bawa dubur. jadi apa ya, derajatnya bisa turun ya orang Amerika. Anjlok. Transfer begitu pakai dikasih tunjuk. Makannya Bu Sophie aja sekali makan $40 di sana. 600.000 sekali makannya Bu Sophie. Tahu deh kalau dia masak apa kagak ya kalau makan di luar ya. Lagian kagak ada kebencian, gak ada apa, saya juga nggak pernah ini. Sakit hatinya tahu sama saya kenapa ya. Itu kenapa tuh Pak Putih kalau orang seperti itu tuh? Kenapa tuh? Mereka saling menyandera. Jadi itu atas pesan Oh, sponsor. Lu harus gini-gini Ion. Jadi sebenarnya dari link mereka yang benci Pak ke Ion itu sebenarnya bom-bom. hmm.
Kebencian itu kemudian ditransfer ke Bu Inef, ke apa namanya, ke Dewa Bulan ya. Ntar lagi nih Mama Ading akan benci ke Pak Ion, lihat aja deh. Oh, ada Mama Ading di situ. Ada, udah mulai ada, lihat aja. Nanti ada Miss Lala satu lagi, itu akan benci. Miss Lala itu kan pengkhotbah andal, mau buat apa namanya, rumah apologet ya. Waduh, Murtadin, rumah Murtadin juga nih. Banyak Oh, yang Miss belum tahu Lala. ya Miss Lala. Nanti Miss tahu Lala nggak bisa. kenal saya, Miss Lala kenal. Nah, itu akan benci juga nanti ke Pak Ion, lihat aja. Karena sudah terhubung. Kan kalau kita kan enak lagu rohaninya terhubung denganmu kan. Tapi sekarang mereka terhubung karena kebencian yang ditransfer bom-bom ke semua orang. Kita kan sebenarnya senang sama Miss Lala. Lagu rohani, khotbah ya. Narasinya bagus-bagus ya. Sama lah kayak bom-bom dulu. Saya nongkrong tempat bom-bom. Senang ya. Tapi begitu ada kebencian yang ditransfer, kemana-mana jadinya. Kita kan seharusnya dengan komunitas ini, kita berteman itu kan divine koneksi ya. Supaya kita terhubung untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi sekarang kok tiba-tiba merusak tatanan itu semua hanya karena beda pendapat. Lihat ya, semenjak Nabi Adam sampai Yesus datang kali kedua, sidik jari kita di kolong langit gak ada yang sama. Begitu istimewanya kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Sekarang gara-gara beda pendapat, lapor polisi, ini itu jadi musuh. Long sidik jari kita aja gak ada yang sama, coba. Kenapa ada Lama-lama gini aja Pak Putih. Jadi kalau saya lihat ya, kecenderungan ini kan melibatkan sebetulnya hanya masalah cuan sebetulnya. Nanti kalau itu sudah kering Pak Putih, ya, namanya biasanya kalau anjing itu sudah kurang makannya, anjing sama anjing itu berantem tuh. Itu analoginya begitu. Jadi kalau saya punya 3 anjing nih, ya, ada satu tampung makanan. Karena ada makanan terbatas ini, akhirnya ketiga anjing saya ini saling menghantam begitu, marah satu sama lain. Nanti lihat sajalah, jika uang itu udah mengering, yang ini juga nanti mereka akan saling menggigit. Jadi saya rasa saya nggak terlalu peduli gitu Pak Putih. Ya. Winep, penontonnya 1K, lo gue bagi 500 mau nggak Winep? Panas pantat itu. Ini enggak, kita puterin si Winep punya nih. Winep, penontonnya 1K, gue kasih 500 deh ya. Biar ini Winep mau, Winep. Biar ini Winep. Coba jawab. Bentar, dia lagi chatnya lagi ngomong sih ya. Coba jawab. Kayak begitu. Ya. Itu saya, makanya saya perlakukan mereka sekarang seperti binatang. Winep. Reda itu bukan binatang lagi. Winep. Bagaimana? Anak-anaknya itu nggak diakui anaknya. Anak-anak si Reda itu diakuinya keponakan. Gitu. PL kai. Bacot lu. Gua kena Lu PL bacot lu, gara-gara diam gua dulu lu. nilai. Gitu. Lah, Pak, artinya Bapak suruh Winep jangan tayangin room saya. Kok saya jadi dibawa-bawa sih, Bapak yang kaya duit, yang banyak duit Bapak. Itu Bapak itu Ciko Bapak itu. Bapak yang banyak duit, kenapa kena pelanggaran? Karena Winep menayangkan saya. Suruh diem. Ya. Sengaja omongan saya kagak diiniin betul-betul. Itu si Chef nggak bisa diem dia. Si Chef itu Ciko. Body Koko sifatnya Cici. Orang Itu Lady Boy itu si Chef itu. jalan gitu. Si Chef itu Lady Boy itu si Chef.
Bodinya kuku, tapi Kena karakternya cici. kena pelanggaran. Saya disalahin, bayangin. Ion, lo diam dulu, Ion. Aduh, betul. Teman-teman yang di sini mikir gak sih, teman-teman? Dia yang Aduh, kena pelanggaran, saya yang disalahin. itu mereka itu aneh. Aneh Dia yang betul-betul. nilai, kita yang salah. Coba Bunda, Pak Dendro masuk akal nggak sih Pak Dendro? Si Masuk si akal. Cepnya sampai bilang loh, si Cepnya, Ion, lo jangan ngomong dulu. Juga lo, gue di sini nggak boleh ngomong. Entah apa kita buka room kok kita nggak boleh ngomong. Betul. Nasib gue. Nasib Tinggal lah aja di teman-teman. Belanda. Iya, otaknya separuh. Bukan bilangin, Winep, stop dulu, jangan relay room Ion. Gitu gue. Ion, lo stop dulu, Ion, lo jangan ngebacot melulu. Kan bingung saya. Komal-komal kita dia relay gimana coba? Udah pada nggak sehat nih. Betul teman-teman. Dari situ aja udah jelas. Aduh. Aduh, susah. Ngela napas deh ke saya deh. Dia yang Ampun. relay, kita yang disalahin. Betul teman-teman. Itu moncongnya bilang gua udah puluhan tahun di Belanda, akalnya antena pendek, sumbu pendek, cobalah. Aneh loh. Dia yang relay, kita yang diam. Coba. Enggak, si Cepnya sampai ngomong begitu loh. Ion, bacot lo, diam dulu Ion. Gara-gara lo nih kena pelanggaran nih. Sumbu Betul pendek deh. loh. Si Cepnya Si Sep. yang banyak duitnya. Yang dari CP. bukan Bukan. save di Belanda. Donaturnya, Oh, Sep. spender. Oh, spender. Oke. Iya. Jadi saya suruh diem karena komalnya Winep kena pelanggaran. Bu, seharusnya kan dia bilang jangan di relay lagi. Kok malah Ion yang disuruh diem? Itu Bang Chef itu ya setia benar ya. Saya salut juga sama beliau itu karena beliau itu setia. Masalahnya bagi saya dia setelah mengetahui Pak Bom Bom itu ternyata tidak bisa mengakui kesalahannya tentang surat kependatannya itu masih setia terus gitu. Hebat menurut saya dia itu. Kan Bom kan terima didorong dari belakang sama Chef. Iya, maksud saya Chef ini kok masih mau ya terlibat dengan seorang individu yang nyata-nyata ya nggak bisa membuktikan bahwa dia betul-betul pendeta dari surat yang diberikannya, kan begitu? Benar. Atau beliau itu memang menganggap itu hanya sekedar hoax begitu. Salut juga saya dengan Bang Chef karena saya tahu dari sejak dulu juga ya, waktu kita awal-awal masih terus sama Pak Bom Bom sih. Salut saya juga sama beliau itu. Terus menyokong begitu walaupun nggak tahu lah hati kecilnya bagaimana ya. Setahun enggak itu kalau duitnya yang dipakaikan itu ternyata ditilep begitu. Saya kalau ada sedikit saja kebimbangan saya itu langsung saya berhenti begitu Pak Putih. Makanya saya katakan tadi banyak itu apologet yang kadang-kadang saya kirim itu ke dia sana sini ya. Tapi setelah tahu begini ya, walaupun nggak terlibat langsung ya, saya berhentikan semua. Termasuk yang di luar negeri ini melalui Patreon gitu saya berhentikan akhirnya Pak Putih. Karena saya biasanya kan itu kalau kita lewat Patreon itu kan setiap bulan kan diotomatik kan gitu. Yang di luar negeri ini saya berhentikan karena saya jadi sanksi begitu loh. Ini orang-orang ini di online ini semua hanya nilep-nilep begitu. Saya kan nggak kenal orangnya gitu. Iya. Teman-teman. Sekarang Pak ini yang paling menderitakan Pak Mika. Pak Mika kan dibohongin mereka semua nih sekarang satu persatu. Sekarang udah hands up Pak Mika. Sayang loh Pak Mika. Bukan hanya gift, tapi juga transfer kan Pak Mika. Pak Putih dan Pak Dendo dan Bunda dan semuanya, saya ulangin sekali lagi ya.
Saya ulangin sekali lagi nih. Ini simak baik-baik nih, direkam nih teman-teman ya. Direkam, saya tarik napas dulu ya. Ini mana sih yang istilahnya yang ini sehat nih ya. Mulai nih teman-teman. Tadi si Cep ngomong, Ion lo diem dulu, Ion bacot lo. Roomnya si Winep kena PL nih gara-gara lo nih. Bayangin. Yang sehat yang mana sih, gue apa siapa sih nih, jadi gue bingung nih. Yang nggak sehat itu yang nggak sehat. Lo diem dulu. Sehat Nah itu gue ya kagak di kita. situ gimana sih? Sampai gue bilang, Pak, yang orang kaya mau juga si Winep suruh di mute. Gue Komal kok betul dia pembela sejati lo, betul-betul lo. Pembela sejati. Hubungannya apa? Aduh, Pakai kacamata betul, kuda dia sih. betul. Ini gue jadi kadang-kadang nular nih gilanya nih. Aku turun lah. Jangan-jangan aku gila juga ntar lagi, Pak. Garogol. Masa Komal si Winep kena PL, gue yang di sini kena disalahin. Bacot lo diem aja ya. Ile disangka gue gimana ya. Aduh Pak, jadi banyak duit nggak gitu-gitu amat kali. Aduh. Stop. Hubungannya apa? Yang sakit siapa jadinya? Roomnya Enggak, sana yang sakit. Siapa Presiden Amerika? Bunda, Presiden Amerika siapa? Donald Trump aja nggak mungkin begitu kali ya, langsung nyalain orang lain gitu. Enggak, Presiden Amerika aja nggak mungkin kalau dia mau nyalain orang lain. Ini lo Komal, betul setia pembela nomor satu. Suruh kesini aja Bang Ion. Bilangin tuh Komalnya suruh kesini aja. Sulit. Ke Amerika sini, Amerika. Ayo Amerika. Tuh, Winep, penontonnya 1 kali. Gue bingung penonton dari mana. 1,1 tuh Bang Ion. Panggil tuh. Ajak suruh kesini aja ke Humairo. Mau ikutan gak? Bunda Kerja Queen nggak di sama sini? aku mau ketemu sama Tante Ija. Nah. Mau ikutan gak Bu Ine? Kita mau ke Tante Ija nih, mau ngeliat tutorial make up sama Tante Ija di sini. Soalnya saya kan nggak bisa make up nih. Biar kata udah lama di sini nggak bisa make up, makanya mau belajar sama Tante Ija. Queen, kalau mau Iya, Pak. urusan makeup kodok. Kenapa Pak Putih? Suaranya putus-putus Pak Putih. Putus-putus Pak Putih. Iya, kodok kita make up juga keren. Kodok kita dandan. Kan namanya didandan. Disulap jadi cakep kodok loh. Aduh, ampun deh, hari gini masih urusan yang begitu-begitu. Di Komal online ya mau rohani aja, jangan rohana segala. Kalau rohana sekalian rohana, jangan rohani. Ya ampun, Chef, memang lu Chef. Nggak salah gua panggil lu Ciku. Apa itu artinya, Pak? Karakter Cici body kuku. Iya, karakter Cici. Waduh, saya nggak tahu deh tuh. Lady Boy. Oh, Iya, dia kan pemburit yang tidak mendapat tempat di kerajaan sorga. waduh, saya nggak ikut. Iya, bagi Saya nggak si ikut. bagi Ibu Inef, wah saya respect sama LGBT katanya loh. Ditulis jelas-jelas, kita bukan masalah peraturan undang-undang sebuah negara. Ini Alkitab, rule of life. Pemurid tidak dapat kerajaan sorga. Sementara kita bisa tunjukkan chef itu LGBT.
Kadang-kadang ACDC, LGBT, kentang aja tidak boleh jadi tomat, tomat tidak boleh jadi kentang. Jadi bagi LGBT yang namanya ACDC itu pengkhianatan gender. Tiba-tiba Mama Galon, I'm respect. Coba. Ya itu pilihan, tapi kita nggak salahin dia. Itu Ini pilihan. respect pausnya kali. Oh, kalau Oh dapat iya, itu ini respect pausnya. bisa jadi sih. Enggak, saya jadi mikir, saya bikin kopi itu tuh salah seduh tuh saya tuh. Airnya sedikit tuh. Pakai garam. Agak saya jadi bingung ya. Habis lu punya komal, lu disuruh diam, bingung dong. Enggak bingungnya begini, sampai si Cepnya kan bilang begini tadi. Yon lo suara lo bacot lo diam aja Yon. Si Winep kena PL nih roomnya nih. Ampun deh. Ampun betul-betul. Gatel. Sampai saya bilang, Bapak Cep yang banyak duit, mau juga si Winep suruh di mute. Jangan relay room saya. Betul-betul si Cep. Saya disalahin. Oh, jadi dari begini aja deh, jadi kagak bisa menilai ya. Sulit, betul sulit. Masa laki-laki otak separuh? Masa wanita otak separuh? Kesempurnaan itu kan ada ke kita sebenarnya manusia ini ya. Tapi emang Pak Putih emang tahu Pak Putih. Enggak kali itu desas-desus lah. Masa desas-desus sih udah enyut-enyutan. Waduh, saya sih nggak ikut-ikut lah. Contoh si Paul Zhang ya, Cindy Paul. Dia kan selalu bernarasi. Saya dulu di kilometer 16 Palembang, mama dia menghina satu ras di Konoha yang berasal dari Sumatera Utara. Tapi saya bilang, Paul Zhang, kamu kok berani ya bilang kilometer 16 tapi tidak berani menceritakan kilometer 32. Langsung kediam dia. Rupanya ada cem-ceman dia di situ. Tapi lagi-lagi cem-ceman si Paul Zhang di kilometer 32 Palembang, dosen. Ya ampun, ya Allah. Coba yang begitu-begitu. Jadi ini semua bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena apa? Teman dari cem-ceman laki-lakinya itu, iya, warga kita. Dan tidak aktif di YouTube, di TikTok, enggak. Tapi kita punya komunikasi langsung. Setelah kita mendengar narasi dia dan terdengar oleh kawan kita ini, disampaikannya ke saya. Jadi ini kan aneh. Tuhan bukakan saat dia cuap-cuap, yang seharusnya semua itu udah selesai. Jadi jangan heran ya kalau bom-bom itu pakai wig biru, warna-warni, pelangi. Sebenarnya ada indikasi si bom-bom ini piaraannya si Chef. Dorong belakang, tumpah depan. Karena kan tebal tuh pantat. Bentar, saya kagak ikut-ikut tuh ya, saya nggak tahu ya. Loh ini Saya Putih nggak yang tahu tuh. ngomong. Iya. Ini Putih yang ngomong, rekam aja. Oh iya. Iya. Itu lagi didengerin itu. Iya. Saya nggak Chef, ikut-ikut ya, saya nggak ikut-ikut nih. Pak Chef Bombom udah sama kesampaian belum Chef? Iya. Chef, udah kesampaian belum? Tebal Seru tuh juga pantat, ya. Chef. Tebal tuh pantat, Chef. Udah coba belum tumpah depan? Chef, bom-bom itu Chef, cebok aja udah nggak sampai tangannya. Masa kena tai ulang sih?
Safe. Ya ampun, safe. Bom itu mau pipis, nggak bisa dia pegang barangnya. Kemana dia tumpahin coba? Nggak nyampe lagi. Belakang nggak nyampe, depan nggak mampe. Makanya dia perlu pertolongan dari safe. Pak Safe Bom kan Bom, kekar. siang buka komal jangan spill saya Pak Bom Bom ya, bukan saya tuh. Pak Putih, ya Pak Putih ya. Iya dong. Iya. Semua juga kan semua pada banyak HP tuh ya, apalagi Pak Bom Bom paling banyak lah. Si Cep juga lagi dengerin kalau saya lihat chatannya tuh. Si Putih malu tuh gitu. Mereka kan Uhuy. Pak pasti pada denger nih. Saya jadi bingung loh ya. Kenapa sih komal saya jadi sasaran lagi? Bingung kan? Saya nggak beranilah ke Komal si Ion lagi, nanti diam kok Putih Enggak, gara-gara kau bukan, si Winef diblokir. bukan, nggak ada Pak Putih aja. Komal saya ditayangin. Apa Nggak percaya Pak Putih. Nggak ada Pak Putih, tetep komal saya ditayangin. Nggak tahu si Winep dia makan apaan tahu kalau mau buka room. ampun dah. Iya, yang enak kan nayangin siapa Bu Reda tuh ya. Iya. Bu Reda itu lo tayangin. Makanya saya bilang, Winep kalau buka room tuh, kalau saya live nih sampai jam segini ya, dia kan bangun jam 3 tuh ya, jam 3 guling-gulingan apa gimana nggak bisa tidur apa apalah saya nggak tahu lah. Udah nomor 1 pasti deh tuh room saya deh tuh ya. Makanya tadi saya ngeh, oh iya Winep betul nayangin saya. Mimpi-mimpi kali nih si Ion buka nggak nih? Si Ion buka nggak nih? Gitu. Dibilangin kalau rame tuh setel YouTube aja, YouTube Edis TV. Berasa dikuntitin. Enggak, bukan dikuntitin. Kalau gue udah apa selesai, lo mau nayangin lagi cerita yang di sini nggak masalah gitu. Tapi kan kalau kita lagi begini, dia yang nyontek kita yang disalahin loh Pak Putih. Bingung nggak teman-teman? Dia yang nyontek kita yang disalahin suruh diem. Pak. Iya, ini bukan kacau balau lagi Ion, ini kacau beliau. Parah betul. Dia nyontek komal kita. Lalu kena PL kita yang disalahin suruh diem. Gimana tuh? Coba teman-teman. Mikir deh teman-teman nih yang di bawah. Jangan sampai ikut pusing ya. Jangan sampai ikut pusing. Kalau ikut ketawa boleh ya, ikut ketawa. Boleh. Yang bisa merasakan itu. Bukan derita. Maksud gue begini ya. Nyambung gak sih ya? Dia nyontek room gue. Maksudnya relay. Terus begitu kena PL, Cepnya ngomong, Yon, bacot lo diam dulu Yon. Ini Komal Winep kena pelanggaran nih. Gue jadi suruh diem. Aduh, segitu parah kah om apa ini gue jadi gue ikut disalahin juga nih. Coba kita lihat. Langsung disuruh kagak tayangin loh. Iya, Kak Ekner ya, mikir gak sih ya? Mau juga si Cepnya bilang, Winep lo udah jangan tayangin si Ion deh, kena pelanggaran, nggak boleh kali gitu Kak. Malah gue yang disudiin. Haus saya jadi minum kopi dulu dah. Kak Akner, berarti di Holland tidak ada Gojek ya atau Grab ya
Yang ada cuman goblok ya untuk save ya. Iya loh, apa ya? Saya mau bilang gimana ya? Pada sarapannya apa sih? Hmm, susah memang. Gue yang begini-gini, gue aja ngaku nggak pinter loh. Masih ada aja yang salah sambung. Deh, gue sih kagak ngintip, enak aja. Sorry ya, gue kagak ngintip. Apalagi nayangin orang yang lagi live ya. Orang yang lagi live nih, terus gue tayangin nih. Itu kagak etis. Maksudnya nggak etis, guenya nggak punya etika gitu. Kecuali kalau ada teman Kristen yang debat sama Muslim, nah kita nonton bareng itu boleh. Mau juga kalau begitu ya, Edis Lab gue tayangin aja terus tiap hari gitu, tinggal tidur. Nggak pernah Edis Lab itu langsung gue tayangin. Terus lalu kita salahin Edis nih ketika kena pelanggaran nih. Ya, gue kena pelanggaran. Edis, lo stop dulu deh gitu. Kan kagak nyambung teman-teman. Yang enggak aja emang sih. Aduh, gue mikir sampai siang nih kayak ini nih. Ini yang Penontonnya turun 379. Au, au, au. udah pagi bener. Udah pagi ya. Kemana tuh, nggak disiar ulang lagi sama si Tante Galon? Masih, orang dia kagak ada bahan gimana? My God. Tapi penontonnya kenapa nggak naik-naik dia ya? 80 Berapa aja penontonnya? dari tadi. 80. 8. Bangnya turun naik ya. Iya, 1K tahu penonton dari mana? Padahal di situ ada si Timothy, ada ada Pak Bom Bom, ada si yang dua cewek Amanda sama si Henny. Nah itu saya nggak kenal, Henny sama Amanda nggak kenal sih. Timothy yang mana? Timothy al-awal? Bukan Timothy official yang Oh, sayang kira istri, al-awal. Oke. yang sayang istri. Aku kira al-awal tuh kan nggak suka yang begitu-gituan. Wah, mana suka dia. Sesama Kristen aja dia kagak suka. Jarang lah yang sesama Kristen aja dia males. Memang harus ada tujuan ya, setiap apologet tuh harus ada tujuan. Kalau ngaku-ngaku apologet ya harus ada tujuan. Lu buka room, fokus lu kemana nih? Gitu. Apa fokus kita mengajarkan teman-teman Kristen kita tentang tema-tema misalnya Duinatur, Kristologi, Tritunggal, pengajaran bidat-bidat. Terus misalnya buka komal buat yang ama Muslim aja atau yang ama agama lain aja supaya kenal siapa Yesus Kristus. Itu komal-komal seperti itu. Nah, kalau saya fokusnya apa? Fokus pertama tetap kita menjawab, kita merespon ya dari mereka yang tidak memutarbalikan firman Tuhan. Itu fokusnya. Makanya kan saya sering puter-puterin ini Edis TV supaya teman-teman bisa belajar gitu. Itu aja saya. Ntar gue libur seminggu pagi kebingungan nih Winep nih. Ya, kalau libur pagi-pagi seminggu dia kebingungan kan ya, saya kagak live ya. Nyariin si Ion kemana? Wah, jangan-jangan akun gue kena blokir nih gitu.
Nggak mungkin lah Winnya penonton 300 terus lo akun lo yang mana? Gua kagak bisa tahu lah, ya. Akun-akun seludupan. Dua hari lo kebingungan nggak nih? Gitu. Oh aku tahu, oh diam-diam aja kak kalau tahu kak. Coba deh chat, kalau dia chat ketahuan deh. Lah kan bisa ya begitu belajar sama siapa dah sama si Bom Bom nih jangan-jangan nih ya. Belajar dari Bang Ion lah. Tahu nggak? Sekarang kan kalau room kelompok mereka tuh kaum Mero ya, mereka setel YouTube lalu dibahas nih misalnya ada Bu Sopiatul nih di YouTube ini nih di room saya dibahas tuh. Geli loh padahal saya begitu dengarnya ini kayaknya di room gue nih di setel ulang nih gitu. Jadi walaupun room kecil ini dicontek juga teman-teman konsepnya. Itu ceritanya Bu Winef di Tante Ija, Hmm. terus dia nge-relay. Dia nge-relay akun Mama Sanggul kalau nggak salah. Hmm. Udah gitu dia nggak sadar dia ngetik. Dia ngetik. Ketikanya kan masuk ke Mama Sanggul. Hmm. Yang ditanya ke Akner itu. Berani loh dia. Begitu ya ketahuan lah sama aku. Saya bilang, Mam, yang akun ini itu Bu Winef ya. Kalau mau diblok, diblok aja. Nggak usah kata Mama Sanggul gitu. Ya udah makanya di sini juga aku nggak blok. Gitu. Udah ganti nama tapi aku tahu. Segitunya dia belajar sama siapa sih begitu? Oh gue. Nah yang ini jadi apa itu? Konsep buat pribadinya, buat roomnya itu nggak ada. Nggak ada. Kan saya bilang konsep setel YouTube masih ada, ya. Konsep kita nonton tayangan ulang itu masih ada. Nah ini konsep nyontek relay room orang lain, udah gitu yang punya roomnya diomelin lagi. Stop dulu lo Yon, bacot lo Yon. Buset, betul. Bang ya. Iya Parah. bagus aja saya apa ya gimana ya. Aduh orang kaya susah nih orang kaya. Orang kaya kalau kata Benyamin. Duit nggak dibawa mati orang kaya gitu deh. Tapi gimana gitu cara mikirnya ya? Aku sendiri nggak kepikiran gitu loh. Dia nge-relay, dia musuhin orangnya, tapi pura-pura baik gitu dengan akun lain. Itu kan kayak udah gimana ya? Nggak make sense. Kelainan jiwa atau nggak bisa masuk logika gitu. Gimana tuh Bang? Udah kacau lah. Coba dijelaskan deh. Itu kejiwaannya bagaimana itu? Nih Kak Umero ya. Kakak lagi siaran nih. Lalu saya lagi nyontek nih room kakak nih. Lalu saya kena pelanggaran dong, ya. Iya Bang Ion yang disalahin lucu sih itu sih. Bukan Ada iya rekamannya kakak. kan nanti Bang ya? Iya ada. Pas saya ini ada. Lucu sih itu sih aneh bener-bener. Itu sangat aneh sih kejiwaan yang sangat aneh. Sampai sekarang aku masih mikirin itu udah berapa hari yang lalu. Ini sampai kopi panas saya minum jadi dingin saya. Mikir ini gue kemasukan apa nih? Gitu. Ini gue kemasukan apa nih? Sampai yang punya room lo disuruh diem loh, ya. Suruh diemnya gimana? Yon bacot lo diem dulu nih. Room si Winep kena PL nih. Bayangin. Aduh, betul batu.
kopi panas-panas saya jadi minum deh tuh. Nggak berasa loh tadi saya minum kopi. Saya mikir sambil mikir. Tak saya cari itunya apa ininya. Kadang-kadang kalau di rekamannya panjang sih. Apa macet-macet. Tak saya bikin ya. Makanya kan tadi saya bilang, Bapak yang banyak duit ya, mau juga bilangin si Winep jangan relay saya. Masa saya yang disuruh diem bacotnya gimana sih? Coba dari situ aja kualitasnya ketahuan ya. Cara berpikirnya tuh. Contoh lah ya nih di jalan raya nih ya. Udah tahu lampu hijau, terus kita jalan terus ketabrak, yang disalahin siapa tuh? Yang disalahin mobilnya yang nabrak, padahal lampu hijau, pada main kebut-kebutan. Ini bisa sampai sore lagi nih saya mikir nih, ketawa, maksudnya mikir bukan sedih, ketawa-ketawa saya maksudnya ya. Sambil mikir, bahkan kalau tidur saya bisa senyum-senyum nih. Tadi kok bisa begitu ya? Apa gue salah dengar apa gimana sih? Aduh, betul. Iya tuh ya. Ada orang yang berbuat salah, di TV yang disalahin. Itu karena apa ya? Ntar saya rekam, saya kirim rekamannya deh. Kocak aja deh teman-teman deh. Ada aja. Orang si omelin si Winep udah jangan tayang inian tuh. Jadi lo kena pelanggaran tuh. Gitu kek. Apa jangan-jangan si Cep juga ini apa juga ini ya setel juga gitu. Ya kalau buat saya sih lucu aja teman-teman, bukannya gimana-gimana, lucu. Lucu lah tadi lah. Ntar saya kirim, kita puterin ya, Tapi ditayangin nggak ini? Kayaknya mudah-mudahan ditayangin juga nih di apa di YouTube nih. Ntar saya lihat YouTube-nya ya. Saya lihat YouTube-nya. Agak-agak bingung. Ini sampai sore saya mau tidur jadi senyum-senyum. Nggak jadi. Senyum-senyum saya kalau mau tidur. Senyum. Udah jam 7 ini. Jam 7. Mana? Oh, nggak Senyum. di Kebalik otaknya katanya Kak Humayron. Oh my goodness. Saya lebih setuju bunda sama Kak Humayron. Kalau di room bukan, kalau di room apa yang tadi bunda kan Kak Humayron kan bilang tuh Bang Yon sepaham kan ya mas saya kan. Ya jelas lah sepaham lah. Cuma kan Kak Humayron kan tahu room mana yang apa sih yang bagus-bagus. Iya. Kenapa? You done, thank you. Ya, no hard feeling. Jadi saya ya nyaman-nyaman aja jadinya kalau Nyaman, iya nyaman. Udah jangan enggak ini. Kan di sini kan saya bilang sama bunda dulu ya. Bebas sama siapapun bebas lah ya. Gitu. Mau jadi jangan ada tanda titel itu wah Yon buka gua harus ke sana, kagak, bebas. Yang penting kalau buat saya room saya kan saya bilang udah Bang Yon selamat pagi ya. Bang Yon numpang istirahat nih, habis capek debat nih, gitu. Dulu begitu, ya udah silakan gitu. Bang Yon, ya kemarin kan, kemarin ya. Oh tadi siang bunda, ibu-ibu semua kan. Ya kau Umahiro juga ada ya.
Di bawah. Yon, Yang tadi di sini tadi siang. Bu Siska. Di sini. Ada Bu Siska ya. Ya ada Bu Siska juga, Bunda juga ada. Cuma Bunda Ya, udah di atas ya. Bunda. Iya. Oh iya, semalam tidur. Kan saya udah pamit sama Bang Ion. Tidur Iya. dulu ya Bang Ion. Udah jam berapa tuh di sini? Oh di sini jam 7, berarti di sana masih jam 6 ya? Enggak, jam Jam 6 pagi. 12. Jam 12 Bunda. Jam Bunda 12. Oh iya. jam 12 kan saya buka. Tahu nggak? Kan ibu-ibu semua. Yang diceritain apa tadi saya lupa. Oh, ibu sini yang kata Bang Ion hati-hati Usaha. sama Murtadin ini nih. Bu Salam Damai. Bukan Dari mana itu? Udah. Murtadin yang dari Palembang. Oh, Palembang dia. Iya. Situ cerita terus teman-teman, Bang Ion udah, Bang Ion stop, Bang Ion stop. Jangan diladenin. Maksudnya begini, kita kan cuma dengar satu informasi, katanya kan hati-hati, oke lah. Nah, yang jadi pertanyaan, saya kepikiran anaknya ditahannya seperti apa, begitu. Itu nggak taunya ujung-ujungnya dikasih 5 juta nih. Bubar jam berapa kemarin ya? Saya lupa tuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Kita istirahat dulu deh Bunda. Bunda, Kak Mero kita istirahat ya. Kak Dendo, Kak Siska, Bang terima Ion kasih. istirahat.